A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Shadaqallahul azim. Adapun arti dari ayat ini adalah sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil darinya. Adapun orang-orang beriman, mereka mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu, Allah menyesatkan banyak orang dan memberi petunjuk kepada banyak orang. Namun, Dia tidak menyesatkan kecuali orang-orang fasik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Ayat ini mengandung beberapa aspek yang bisa dianalisis secara ilmiah, baik dari sisi linguistik, teologis, maupun filosofis. Yang pertama, ada keberanian Allah dalam menggunakan perumpamaan dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, perumpamaan adalah alat penting untuk menjelaskan konsep abstrak dengan contoh yang konkret. Allah menggunakan nyamuk atau makhluk kecil yang sering dianggap remeh untuk menunjukkan kebesarannya. Ini sejalan dengan prinsip dalam ilmu linguistik bahwa perumpamaan efektif dalam membangun pemahaman. Yang kedua, ada respon berbeda dari orang beriman dan kafir. Ayat ini menunjukkan bagaimana manusia memiliki persepsi yang berbeda terhadap tanda-tanda Tuhan. Dalam psikologi kognitif, respon seseorang terhadap suatu informasi sangat dipengaruhi oleh bias kognitif dan belief system mereka. Orang yang beriman akan memahami bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah pasti memiliki hikmah, sementara yang menolak cenderung mencari alasan untuk membantah. Menurut saya, ayat ini mengajarkan tentang rendah hati dalam memahami ilmu. Kadang, manusia sering sekali mempertanyakan sesuatu tanpa mencoba memahami esensinya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mempertanyakan mengapa sesuatu terjadi tanpa mencari hikmah di baliknya. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan saya tentang pentingnya perspektif. Sama seperti orang beriman yang melihat perumpamaan sebagai kebenaran. Dalam hidup, bagaimana kita memandang sesuatu masalah bisa menentukan bagaimana kita meresponnya. Satu hal yang paling berkesan di hati adalah bahwa hidayah itu bukan sekedar diberikan, tetapi juga harus diperjuangkan. Kalau kita menutup diri, maka kita sendiri yang menjauh dari kebenaran. Ini membuat saya lebih sadar untuk selalu membuka pikiran dan hati dalam belajar dan memahami sesuatu, termasuk dalam perjalanan spiritual saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya
wa'lam annallaha azizun hakim. Adapun arti dari surah ini adalah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia menjawab, "Tentu aku percaya, tetapi agar hatiku menjadi tenang." Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian darinya. Setelah itu, panggillah mereka. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Ayat ini berbicara tentang Nabi Ibrahim yang meminta bukti langsung kepada Allah mengenai kebangkitan setelah kematian. Ada beberapa sudut pandang ilmiah yang bisa dianalisis dari ayat ini. Yang pertama ada psikologi keimanan, keyakinan dan kepastian. Dalam ilmu psikologi, ada perbedaan antara iman atau kepercayaan dasar dan yakin atau kepastian mutlak. Ibrahim sudah beriman, tetapi ia ingin mengalami keyakinan yang lebih dalam. Hal ini sejalan dengan konsep dalam epistemologi, yaitu pengetahuan berbasis pengalaman langsung lebih kuat daripada sekadar kepercayaan teoritis. Kedua, ada biologi dan konsep reinkarnasi dalam sains. Sains modern masih mencari jawaban tentang kemungkinan kehidupan setelah kematian. Dalam bidang biologi regeneratif, ada studi tentang bagaimana sel dan organisme bisa diperbarui atau hidup kembali. Dan meskipun belum ada bukti ilmiah tentang kebangkitan manusia, prinsip bahwa materi tidak hilang, melainkan berubah bentuk atau hukum kekekalan massa, bisa menjadi renungan bahwa kehidupan setelah mati bukan hal yang mustahil bagi Tuhan. Menurut saya, ayat ini membuat saya sadar bahwa bertanya dalam rangka mencari keyakinan itu bukan tanda lemahnya iman, tapi justru proses untuk memperkuatnya iman. Kadang saya juga merasa ragu atau mempertanyakan banyak hal, bukan karena tidak percaya, tetapi karena ingin lebih yakin saja. Ternyata, bahkan Nabi Ibrahim pun mengalami hal serupa. Selain itu, konsep hati yang tenang dalam ayat ini juga berkesan banget. Dalam hidup, sering sekali kita sudah tahu sesuatu secara teori, tapi tetap butuh pengalaman langsung supaya lebih yakin dan tenang. Ini jadi pengingat untuk saya supaya tidak hanya puas dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga mencari pengalaman nyata untuk memahami kehidupan dengan lebih dalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikumul kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabih. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Adapun arti dari surah ini adalah, ayat ini adalah, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat atau jelas maknanya. Itulah pokok-pokok kitab, serta yang lain mutasyabihat atau samar maknanya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya.
Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 7. Adapun ulasan ilmiah dari ayat ini adalah 1. Konsep muhkamat dan mutasyabihat dalam linguistik. Muhkamat adalah ayat-ayat yang maknanya jelas dan langsung, seperti hukum-hukum syariat yang eksplisit. Ini sejalan dengan prinsip komunikasi dalam linguistik. Bahasa yang eksplisit mudah dipahami. Sedangkan mutasyabihat adalah ayat-ayat yang memiliki makna lebih dalam atau samar. Misalnya, tentang sifat-sifat Allah atau peristiwa di akhirat. Dalam teori hermeneutika, teks semacam ini memerlukan pendekatan interpretatif yang lebih dalam. Yang kedua, perspektif epistemologi, pengetahuan yang dapat dan tidak dapat diketahui. Ayat ini menggambarkan dua jenis pengetahuan, yaitu yang bisa dipahami manusia atau muhkamat dan yang hanya diketahui Allah, yaitu atau mutasyabihat. Ini mirip dengan konsep dalam filsafat ilmu, di mana ada pengetahuan empiris atau bisa diuji dan pengetahuan metafisik atau di luar jangkauan manusia. Renungan yang bisa saya ambil dari ayat ini. Ayat ini membuat saya sadar kalau tidak semua hal bisa dipahami manusia, dan itu tidak apa-apa. Kadang aku juga sering ingin tahu, ingin kepo bahasanya, atau ingin ngerti segala sesuatu. Tapi ayat ini mengajarkan kita untuk tahu batasan diri. Ada hal-hal yang harus diterima dengan iman dan bukan sekedar logika. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan saya tentang bagaimana orang sering salah memahami dalam teks agama. Kadang ada hal-hal yang fokus tapi masih samar atau mutasyabihat, tapi malah mengabaikan yang jelas. Saya jadi lebih sadar untuk berpegang pada hal yang udah pasti terlebih dahulu, baru belajar memahami yang lebih dalam dengan hati yang terbuka, dan bukan hanya sekedar penasaran.